Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening. Alright then. Oke, langsung aja barangkali ya. Aku mengucapkan selamat datang kepada Kak Natasha, Kak Intan, Kak Mei, Kak Harisma yang sudah bergabung malam hari ini. Dan ini adalah perjumpaan pertama kita untuk kelas IELTS Writing Skills. Jadi nanti kita akan membahas pelan-pelan dan secara umum gitu ya tentang pengerjaan IELTS untuk yang writing testnya dari yang task 1 sampai ke task yang kedua. Tapi aku ingin tanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira di sini di antara kita nih, di antara teman-teman, apakah ada yang sudah pernah mungkin ambil tes IELTS sebelumnya, atau mungkin ada yang pernah coba prediction test or something like that, atau mungkin ada yang pernah semacam belajar IELTS secara mandiri maupun di kelas juga sebelumnya? Ada barangkali? Kalau Kak Natasha, sebelumnya apakah sudah pernah tes IELTS atau belajar IELTS? Aku pernah tes sih. Kalau Wow, untuk tes belum pernah, Kak, tapi mungkin belajar IELTS sudah pernah. I see. Okay, that's good. Ya, ya. Mulai belajar pelan-pelan dari sekarang gitu ya. Kak Mei sepertinya sudah pernah ya. Oke. Jadi sudah ada gambaran secara umum lah kurang lebih untuk yang writing seperti apa gitu ya. Nanti bagi teman-teman yang belum pernah, mungkin ya belum pernah tes atau mungkin belum pernah menyentuh sama sekali tentang writing, kita akan coba bedah sedikit. Lebih sedikit gitu ya. Kira-kira writing task 1 itu seperti apa, yang task 2 juga seperti apa. Oke, kita langsung mulai aja. Tapi sebelum kita masuk ke materi kita malam hari ini, aku akan menyambut teman-teman sekali lagi gitu ya. Welcome to this class. This is going to be our first meeting for IELTS Writing Skills class, batch 23. Then, yeah, I would love to introduce myself. My complete name is Muhammad Abdi Rafiq Al-Ghazali. Namun teman-teman bisa panggil saya dengan panggilan Algo seperti biasanya. Dan pengalaman terakhir saya tes untuk writing itu dengan skor 8 itu pada bulan Januari 2024 kemarin. Jadi mudah-mudahan dari pengalaman yang saya alami gitu ya, pengalaman yang saya lakukan ketika mempersiapkan tes, apa saja cara belajar saya selama itu gitu ya sampai di hari H sampai dengan mendapatkan skor 8 bisa tertular ke teman-teman semua gitu ya. Dan mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan skor seperti yang ditargetkan atau bahkan lebih dari yang ditargetkan. Gitu. Oke. Kemudian untuk learning contract, so basically the Zoom link will be sent like 10 minutes before the class begins, so date and time. Dan kita, nah tadi agak sedikit molor 3 menitan karena tadi ada kejadian sedikit ya. Tadi mungkin teman-teman di Jogja merasakan tadi sempat gempa sedikit dan sempat kaget dan sempat meninggalkan room sedikit, but that's gonna be fine. Mudah-mudahan nanti di next meeting kita bisa lebih on time untuk memulai kelasnya gitu ya. Kemudian teman-teman tidak diharuskan dan tidak diwajibkan untuk membuka kamera. That's gonna be fine. Kalau saya pribadi akan senantiasa membuka kamera gitu ya supaya bisa terlihat dengan jelas saya menjelaskannya seperti apa. Kemudian nanti 5 sesi kita ini akan kita rekam di Zoom dan akan saya upload di Google Drive. Tadi sudah saya kirimkan juga linknya kalau nggak salah di grup kita ya. Dan sudah ada yang pin tadi di grup kita dan nanti itu linknya akan disimpan oleh teman-teman selamanya. Jadi kalau besok ketika kelasnya sudah selesai, teman-teman masih butuh untuk review materinya seperti apa, bisa buka rekamannya lagi. Tapi saya sangat menyarankan teman-teman untuk nanti coba mendownload semua file-file yang sudah dikirimkan ya, baik yang berupa rekaman, baik yang berupa PPT, baik yang berupa nanti ada tambahan beberapa PDF gitu ya, supaya sebagai backup aja gitu. Karena kemarin sempat kejadian yang something that never happened before. Kemarin di beberapa pekan lalu em, linknya hilang gitu ya. Jadi semua data itu hilang yang ada di Google Drive dan teman-teman tidak bisa mengakses filenya. Jadi saranku adalah nanti ketika sudah dimasukkan semua rekaman atau semua materi ke dalam Google Drive-nya bisa langsung di-download aja dan bisa disimpan secara pribadi masing-masing. Oke. Nah, itu aja sih mungkin untuk the learning contract. Jadi nanti kalau misalkan ada momen di mana kawan-kawan tidak bisa menghadiri kelas kita, that's actually fine. Tapi nanti pastikan bisa menyimak rekamannya gitu ya supaya tidak tertinggal materinya. Alright. Oke, langsung aja kita to the point. Yang pertama kita akan membahas soal writing task yang pertama gitu ya. Nanti
Di pertemuan pertama, kedua kita akan fokus membahas writing task 1. Nanti mulai masuk ke yang 3, 4, 5 kita akan fokus membahas writing task 2. Kenapa kok porsi yang task kedua lebih banyak? Karena di IELTS itu sebetulnya sumbangsih nilai itu yang paling besar ada pada writing task yang kedua. Jadi sekitar 73% dari keseluruhan skor writing kita itu berasal dari task yang kedua. Task yang pertama hanya sekitar 30%-an sekian gitu ya. Jadi makanya aku senantiasa kayak apa ya menyarankan ke teman-teman untuk besok ketika hari HTS itu mengerjakan task yang kedua terlebih dahulu gitu ya. Jadi menghabiskan sekitar 30 sampai 40 menit untuk task yang kedua baru kemudian mengerjakan task yang pertama karena task kedua memang perlu kita prioritaskan itu. Apa ya bobot skornya jauh lebih banyak dibandingkan task yang pertama. Oke, dan kita mulai dari yang task pertama dulu. Nanti we are going to take a look at the overview and the writing methods. Oke, untuk yang pertama, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah melihat gambaran gitu ya, secara kasarnya task one itu seperti apa? Seperti ini, kira-kira gitu ya. Jadi nanti kita akan disuguhkan oleh semacam graphics dan kita tidak pernah tahu akan mendapat model grafik yang seperti apa ya. Bisa jadi kita mendapatkan semacam ada bar charts gitu ya, kita mungkin akan mendapatkan semacam ada pie charts gitu ya, ada line graph, nanti ada juga maps perhaps. Kita mungkin akan mendapatkan semacam diagram, proses pembuatan sesuatu dan lain-lain. Kita tidak pernah tahu. Ada satu lagi yaitu table gitu ya, yang juga sangat populer. Kalau aku kemarin ketika real test aku udah punya table pada bulan Januari dan itu memang soal yang sangat aku harapkan karena biasanya aku termasuk orang yang kadang agak susah untuk menganalisis data statistik sometimes gitu ya dan table itu salah satu bentuk data statistik yang cukup mudah bagi beberapa orang untuk membaca dibandingkan kita harus menganalisis semacam line graph gitu ya kemudian baca gitu ya tapi nanti tetap perlu kita pelajari pelan-pelan supaya tidak apa ya mengurangi skor kita gitu ya pada konten yang kita sampaikan di task yang pertama. Gambarannya kurang lebih seperti itu untuk task yang pertama. Oke, nah ini dia. Kurang lebih susunannya akan seperti ini, gitu ya. Nanti teman-teman akan disuguhkan gambar beserta judul, kemudian informasi lengkap yang ada di gambar itu. Kalau di sini kita bisa melihat ada informasi tahun-tahun yang berubah gitu ya dari tahun 95 sampai tahun 2002. Kemudian yang vertikal kita punya informasi minutes and billions gitu ya. 0 sampai 100 kita juga punya call type gitu ya dan lain-lain ini sebagai variabel kalau bahasa kita gitu ya untuk kita lihat kira-kira intinya berbicara soal apa sih gitu ya data-data ini. Oh, ada 3 variabel nih, ada 3 jenis panggilan gitu kan. Nah, ini mungkin yang akan nanti pertama kali teman-teman lihat ketika begitu mendapatkan soalnya. Tapi jangan lupa kita punya keterangan di atas ini yang juga penting untuk kita baca sebagai gambaran umum. Kira-kira gambar di bawah ini tuh berbicara soal apa sih gitu ya. In general kita bisa baca di sini. Shows the total number of minutes and billions of telephone calls in the UK. Kira-kira gitu ya. Ini kira-kira strukturnya seperti inilah gitu pada task yang pertama tidak tidak insya Allah tidak akan susah untuk kita pahami gitu ya. Yang susah adalah nanti menganalisis grafik yang kita dapatkan biasanya. Okay, let's take a look at the overview. So basically you are going to write a report. Jadi kalau saya sendiri menyebutnya sebagai laporan gitu ya. Karena kalau udah berupa laporan itu berarti isinya mostly adalah fakta-fakta yang semuanya based on the data atau based on the graphic. Dan di task pertama kita nggak boleh menyampaikan semacam ada opini. Jadi nggak akan ada istilah kayak it is widely believed that gitu ya. Atau mungkin in my opinion, from my perspective dan lain-lain. Semuanya hanya berdasarkan data yang ada di dalam grafiknya. Jadi kita hanya menjadikan gambar itu berupa sebuah tulisan. Kira-kira gitu ya. Nah, mudahnya begitu untuk menggambarkan task yang pertama, sebuah laporan dari data yang ada. Tapi kalau kita bandingkan dengan task kedua baru kita bisa ngasih pendapat kita bisa mengarang cerita, kita bisa membuat fake research atau fake data, kira-kira gitu ya, dalam task yang kedua. Tapi kalau task yang pertama nggak bisa, semuanya based on the data yang ada pada grafik atau diagram atau bar charts, pie charts yang kita dapatkan. Alright, you got it everyone? Dapat ya poinnya? Oke. Kemudian berikutnya adalah teman-teman harus menulis minimal 100
50 kata dan lebih juga sangat boleh gitu ya. Kalau aku sih biasanya menyarankan ya 170, 180 udah cukup banget sih. Biasanya ada teman-teman yang dia menulis sampai 200, sampai bahkan ada yang 300 gitu kan. Kalau aku secara pribadi dari apa yang pernah aku pelajari di buku, mungkin teman-teman ada yang sempat notice kalau ada yang punya buku Cambridge, itu di semua buku Cambridge itu yang bagian akhir akan ada penjelasan beberapa tips soal writing dan salah satunya adalah jangan menulis terlalu banyak gitu kan. Jadi diminimalisir. Kenapa? Karena apalagi mungkin orang-orang seperti kita yang mungkin juga masih perlu banyak belajar tentang grammatical range and accuracy, tentang vocabulary gitu kan, tentang pilihan kata dan lain-lain. Semakin banyak kita menulis akan semakin banyak kemungkinan salahnya. Jadi kalau bisa kita minimalisir kemungkinan salahnya gitu ya dengan mengurangi jumlah kosakatanya. Kalau misalkan perintahnya adalah minimal 150 kata, berarti kita tarik deh ya, kita nulis, kita biasakan coba ditargetkan sekitar 170 barangkali atau mungkin 180, 190 udah mentok banget. Kalau sampai 200 ke atas ya 250 atau bahkan biasanya ada 300 gitu kan. Itu akan sangat kebanyakan gitu kan. Dan dulu ketika saya apa namanya mengikuti sebuah training untuk para trainer IELTS gitu kan, when I lived in the UK, em, salah satu mantan apa namanya penguji IELTS itu kan mengatakan jadi sebetulnya penguji itu diberikan waktu beberapa jam pada saat di hari itu untuk mengoreksi writing kita. Dan masing-masing peserta itu diberikan waktu 1 jam untuk dikoreksi oleh examinernya. Jadi kalau misalkan kita terlalu banyak menulis gitu kan bisa jadi gitu kan ketika dia mengoreksi dia tidak sampai pada maksudnya menganalisis keseluruhan tulisan kita karena kita nulisnya saking banyaknya gitu ya. Makanya kalau bisa tetap kita minimalisir. Kalau task yang kedua kita diminta untuk menulis 250 kata, berarti kita ambil 270 atau 280 kira-kira gitu ya. Supaya bisa lebih cepat untuk dilihat oleh examinernya kira-kira gitu ya, untuk dianalisis. Mungkin ada salahnya di mana, grammarnya gimana, kontennya gimana gitu kan, coherence-nya seperti apa dan lain-lain. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, ini sebenarnya opsional aja gitu ya, karena memang besok ketika real test itu, teman-teman tuh dibebaskan. Jadi kita langsung diberikan soal task 1 and task 2. Jadi kita dibebaskan mengerjakan dua task itu selama 1 jam gitu kan. Entah nanti teman-teman mau mengerjakan task yang kedua dulu boleh, mau mengerjakan task yang pertama juga boleh. Entah nanti waktunya dibagi jadi dua, task 1 30 menit, task 2 juga 30 menit, atau nanti mungkin mungkin mau dibagi yang castunya lebih banyak gitu kan itu juga boleh, it's up to you. Tapi normally normally kalau kita mau memaksimalkan gitu kan, task one itu normally kita menghabiskan sekitar 20 menit dan bagi beberapa orang itu sudah maksimal banget karena sisanya harus digunakan untuk mengekspor pada task yang kedua. Ya kayak gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan waktu yang biasa digunakan 20 menit ya, dan ini bisa kita bagi nih. Yang pertama kita punya perencanaan selama 3 menit. Artinya begitu tadi kita melihat soalnya apa, dapat bar charts, kemudian dapat apa, kita coba menganalisis kira-kira berbicara soal apa sih gitu kan. Apa yang perlu kita cari, apa yang perlu kita tulis. Kita namanya planning stage-nya selama kurang lebih 2 sampai 3 menit. Baru kemudian kita punya waktu sekitar 14 menitan atau 15 menitan lah kira-kira gitu ya untuk menuliskan report atau laporan kita di lembar jawabannya bagi yang paper based test atau mungkin di layarnya untuk yang computer based test kira-kira gitu ya. Kemudian baru kalau bisa tetap sisakan sekitar 2 sampai 3 menit untuk kita bisa cek lagi tulisan kita karena biasanya terutama teman-teman yang mungkin belum terbiasa gitu kan mengerjakan soal dengan waktu yang sangat minimalis banget dan akhirnya tidak punya waktu di akhir untuk melihat lagi atau merevise tulisannya dia, akhirnya banyak banget hal-hal yang harusnya bisa diantisipasi gitu ya, kayak kurang S lah, kurang L lah, kurang apa lagi, kurang verb ing dan lain sebagainya gitu ya, yang justru malah kebanyakan dan jadi fatal banget dan sangat mengurangi skornya. Jadi you have to be careful, tetap harus menyediakan waktu di akhir untuk membaca dan melihat lagi kira-kira apa nih gitu ya, masih ada kayak yang salah gitu kan dan lain-lain. Oke, ini overview-nya kurang lebih seperti ini. Jadi we are going to write a report like 150 words, more than that, and we've got like 20 minutes to finish the task one. Kurang lebih 20 menit waktu kita untuk menghabiskan task yang pertama. Tapi kalau saya pribadi kemarin, saya itu menggunakan waktu 45 menit untuk yang task kedua dan 15 menit untuk task yang pertama.
Kenapa bisa begitu? Karena terbiasa latihan, gitu. Dan aku mungkin akan menyarankan bagi teman-teman mungkin yang masih jadwal tes real testnya masih jauh, mungkin masih di bulan Desember atau mungkin di bulan mungkin 1 bulan berikutnya atau mungkin 2 bulan lagi gitu ya atau mungkin lebih daripada itu, kalau bisa belajarnya diatur. Jadi ketika writing, ketika kita practice itu kalau bisa jangan menggunakan 1 jam terlebih dahulu, gitu kan. Kita gunakan mungkin kayak 2 minggu pertama nggak apa-apa kita mengerjakan selama 1 jam setengah gitu ya, mengerjakan semua tasknya gitu kan. Nanti kita kurangi nih 2 pekan berikutnya kita kurangi menjadi 1 jam 15 menit gitu ya. Jadi kita butuh pembiasaan untuk bisa melatih kecepatan kita pelan-pelan kira-kira gitu ya. Nanti baru akan sampai di mana kita akan terbiasa untuk 1 jam gitu kan, menghasilkan 2 tulisan itu gitu ya. Kalau saya sih biasanya belajarnya ya sampai kadang harus 55 menit gitu kan untuk menghabiskan 2 tas itu, dan kemarin ketika di hari ya ternyata belum sampai gitu ya karena saya agak terchallenge dengan tas yang kedua gitu kan, soalnya agak sedikit, maksudnya agak sedikit demanding for me to think about the answers atau to think about the ideas, sehingga aku harus kayak mikir lebih lama untuk mempersiapkan pada tas yang kedua. Cuma kalau tas yang pertama aku merasa lebih lebih mudah gitu kan mendapatkan soalnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi jangan langsung nanti nyoba 1 jam, nggak apa-apa kita pelan-pelan kita eh, apa ya latih kecepatan kita dengan waktunya gitu ya. Kita kurangi lagi, kita kurangi lagi. Alright, that's it probably for the overview. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan dulu? Boleh silakan. Have you got any questions? No one? All good? Not yet, ya. Alright. Oke, kalau gitu kita lanjutkan sedikit ya. Sekarang kita bicara untuk eh, metode penulisan untuk yang tas pertama. Tadi kita sudah membagi ya dengan waktu 20 menit itu kira-kira pembagiannya seperti ini. Tapi ini hanya salah satu referensi aja teman-teman. Nanti teman-teman boleh sambil mencari gitu kan referensinya lain kira-kira yang enak untuk aku nulis. Tas pertama waktunya gimana ya pengaturannya gitu ya. Kalau saya sih secara pribadi dulu melatihnya dengan cara seperti ini. Cuma kemarin ketika real test itu em, waktu planningnya tuh nggak ada, maksudnya kan udah terbiasa berlatih sehingga begitu baca soalnya langsung tahu mesti nulis apa di kepala gitu, langsung tahu kira-kira kalimatnya seperti ini, kemudian runtutannya seperti ini, strukturnya seperti ini, habis ini apa gitu ya, karena udah terbiasa terbiasa latihan buat ngetik buat nulis gitu ya sebelum hari H testnya. Oke, jadi waktu nulisnya jauh lebih banyak sekitar 17 menitan, sisanya untuk ya baca ulang gitu ya, baca ulang gitu ya. Oke, kalau 17 menitan sekitar 13 menitan lah. Kemudian sisanya untuk baca ulang lagi gitu kan. Kira-kira apakah ada yang salah itu. Kalau untuk yang computer based test, teman-teman gak usah pusing untuk menghitung jumlah kosakatanya karena sudah akan ada di komputernya berapa jumlah kosakatanya. Jadi nggak usah khawatir. Oke, Oke. Untuk yang pertama, we gonna take a look at the planning stage. Jadi ibaratnya nih kalau saya ambil di sini ya dari soal yang tadi yang saya tampilkan sebelumnya, untuk perencanaan itu pertama what you've got to do is to read the task. Jadi kita membaca tasknya terlebih dahulu. Meskipun aku yakin ketika kita dapat soal kita akan langsung matanya menuju ke gambarnya. Aduh dapatnya pie chart gitu kan. Aduh dapatnya line graph. Oke dapatnya diagram. Oke dapatnya table. Kira-kira gitu ya. Tapi jangan lupa mata kita langsung kita pindahkan dengan cepat ke ini nih. Nah, ini dia supaya kita bisa langsung tahu kira-kira berbicara soal apa sih gitu ya. The chart below shows the total number of minutes bla 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 gitu kan. 1995 to 2020 2002 gitu. Langsung kita baca biar kita bisa nangkap secara umum kira-kira ini ngebicarain soal apa sih. Itu yang pertama ya, addressing the task. Yang kedua, kita langsung melihat dengan cepat gitu kan kira-kira di dalam gambar ini ada elemen apa aja sih gitu ya, variabel-variabelnya tuh apa aja. Oh oke, ada judulnya gitu kan, oh oke ada call types-nya, ada yang disebut dengan local fixed line, ada yang disebut dengan national and international fixed line, ada yang disebut dengan mobiles dan lain-lain. Oh ada yang vertikal, ada yang horizontal. Nah itu namanya kita
apa ya, identifying the details of the graphic. Kita kayak mengidentifikasi di grafik yang kita dapetin itu ada informasi apa aja sih yang bisa kita gunakan untuk nanti kita mencari gitu kan, mencari data yang perlu kita laporkan pada tulisan kita. Kira-kira gitu ya. Kayak kita lihat detailsnya seperti apa. Oh ada, oke, by category gitu kan, dan lain-lain. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu referensi barangkali ya untuk kita bisa melihat informasi apa sih yang kita dapatkan. Mungkin who, apakah ada subjek di situ, atau mungkin what, informasi apa yang kita dapatkan, when, apakah ada tahun-tahun yang berubah gitu kan. Changes over time, where, probably nama tempat gitu kan, dan lain-lain. Itu referensi untuk kita mencari featuresnya apa aja sih, atau details pada grafiknya tuh apa aja. Oke. Nah, berikutnya ini yang paling penting nih pada saat teman-teman merencanakan. Ini yang paling penting banget, comparison. Ini perlu dicatat ya. Karena sebetulnya yang kita laporkan nanti pada tulisan kita itu adalah perbandingan-perbandingan data. Jadi nanti Kak Natasha tuh nggak boleh hanya kayak misalkan penjualan produk pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15%, titik. Habis titik langsung penjualan produk pada tahun 2024-nya mengalami penurunan sejumlah 10%, titik gitu kan. Kemudian prediksi di tahun 2025 mengalami peningkatan. Itu nggak boleh kalau kalimatnya cuma seperti itu, namanya informative sentences. Dan dia tidak punya makna perbandingan antar kalimat. Nah, itu yang akan sangat mengurangi skor kita. Kita akan dianggap belum charge achievement kalau kita hanya memberikan informasi secara datar. Kira-kira gitu ya. Kayak kenaikannya sejumlahnya 5%, titik. Yang berikutnya mengalami kenaikan juga sebesar 5% gitu kan. Berikutnya naik juga, berikutnya turun gitu kan. Itu informatif banget. Nah, di task one itu yang akan mereka lihat tuh adalah comparisons-nya. Gimana kita bisa ngebentuk kalimat-kalimat yang punya makna perbandingan. Kira-kira gitu ya. Nanti kita akan coba lihat contohnya gitu ya. Kira-kira kalimat yang perbandingan itu yang seperti apa sih? Kenapa bisa begitu? Karena coba kita perhatikan nih. Perintah dari soalnya. Ini dia. Coba kita baca nih. Setelah kita ngebaca ini tadi ya, jangan lupa kita baca ini juga. Tapi ini akan selalu sama kok. Summarize the information by selecting and reporting the main features. Itu yang pertama. Jadi kita tuh diminta untuk men-summarize sebenarnya. Jadi kita nggak harus kayak menuliskan semua informasi datanya gitu kan. Kita merangkum aja. Dengan cara apa? Selecting. Memilih dan juga reporting, melaporkan the main features. And jangan lupa, make comparisons where relevant. Dan semua data yang dia sifatnya selain diagram ya, kalau entah dia bar charts, entah dia pie charts, entah dia apalagi table, nanti ada apalagi ya tadi maps gitu ya, itu pasti ada perbandingan yang kita bicarakan di sana, gitu kan. Antar tahunnya berapa kenaikannya gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatikan nanti. Kita membuat kalimat-kalimat yang punya makna perbandingan. Kecuali kalau kita mendapatkan soal yang diagram atau proses pembuatan coklat misalkan gitu. Namanya proses pasti nggak akan ada perbandingannya. Ngikutin aja kita prosesnya nomor satu apa, kedua apa, tiga apa, sampai ke proses yang nomor 10. Kira-kira gitu ya. Tapi kalau untuk data semacam ini nih, kayak bar charts begini, ini pasti banget akan ada comparisons yang perlu kita cari gitu kan. Oh, comparisons di antara local fixed line dengan national and international fixed line dengan mobiles itu seperti apa sih perbandingannya? Oh, ternyata gitu kan. Kalau local fixed line dia punya kenaikan yang seperti ini dibandingkan dengan yang mobiles yang hanya sekian. Nah, itu namanya kalimat yang punya makna perbandingan. Jadi bukan sekedar informative sentences. Oke, you got it everyone. Nah, ini yang paling penting pada task one sepertinya. Comparisons gitu ya kalau kita perhatikan dari soal yang diberikan, dan that's what I did ketika aku mendapatkan tabel kemarin. Yang aku lakukan adalah menuliskan kalimat-kalimat yang punya makna perbandingan gitu, tidak hanya informative sentence. Nah, sekarang caranya gimana tuh? Kita coba baca nih. Look for things you can compare. Kita cari hal-hal apa aja yang perlu, yang bisa kita bandingkan. Apa tuh misalkan different places gitu kan, categories gitu ya, atau mungkin types of people, types of phone calls ya nggak, types of activities, atau mungkin types of products, atau changes over time kan gitu ya. Itu adalah hal-hal yang bisa membantu kita untuk akhirnya menemukan perbandingannya itu apa sih gitu kan. Nah, kalau kita lihat di contoh soal ini udah jelas banget gitu kan. Kita mendapat informasi soal tipe-tipe panggilan dan udah kelihatan banget nih, udah dikasih lambang masing-masing ya. Dan kalau kita lihat pada grafiknya,
menggambarkan tentang tiga lambang ini, gitu kan? Ya nggak sih? Tentang local fixed line itu seperti apa, gitu ya? Tentang national and international fixed line itu seperti apa, dan juga mobiles itu seperti apa. Nah, gitu. Kita cari nih apa yang bisa kita bandingkan, gitu kan? Nah, yang berikutnya kita lihat catatan kedua, look for similarities and differences among them. Kalau kita sudah menemukan, oh oke, ternyata hal yang apa namanya bisa kita bandingkan tuh adalah tipe panggilannya, local, national, and mobile. Sekarang pertanyaannya, di antara tiga itu, kalau kita lihat pada bar charts-nya gitu ya, di grafiknya ini, kira-kira ada nggak sih perbedaan-perbedaannya gitu kan? Kalau ada, apa sih perbedaan secara umumnya di antara ketiganya? Kira-kira itu ya. Kalau misalkan nggak ada perbedaan, ada nggak sih persamaannya gitu kan di antara ketiganya? Atau mungkin satu nggak sama, dua yang lainnya sama gitu kan? Nah itu namanya kita mencari gitu kan comparisons. Dan ini ingat, comparison itu bukan hanya differences tapi juga similarities. Makanya yang perlu kita cari adalah kesamaan dan juga perbedaan. Ini terangkum dalam bentuk comparisons nanti. Oke? You got it, everyone? Dapat ya, teman-teman ya. Sekarang aku pintanya nih, kalau kita lihat di gambar ini, aku pintanya secara umum aja. Begitu teman-teman melihat gambarnya nih ya, udah tahu kita punya local fixed line, kita punya national fixed line, kita punya mobile. Kira-kira yang ada di benak teman-teman perbandingan secara umumnya itu apa sih? Kalau kita lihat dari grafik ini, ada yang mau coba barangkali? You don't have to use English, that's alright. Apa nih yang bisa didapat nih dari gambar ini? Kalau aku Kak, itu Boleh, dari boleh. setiap national and international fixed line-nya itu meningkat ya dari tahun 95 sampai 2022. Diikuti juga dengan mobile mobile yang all calls-nya itu juga naik. Tapi untuk lokal fixed line-nya itu dia naik dari 95 hingga rentang waktu 96. Lalu dia mengalami penurunan 9699 sih. Terus selanjutnya ngalamin penurunan. I Kalau yang see. aku lihat dari situ sih. Oke, that's good. Bener ya, bener nggak? Tapi masih kurang satu nih. Kalau kita lihat secara Hmm. umum lagi, kira-kira ada nggak yang notice nih Kak Arisma atau mungkin yang lainnya? Benar tuh tadi bener banget ya. Yang national and international dia mengalami penaikan gitu kan. Diikuti juga dengan yang mobile sama-sama Tapi naik dari tuh. semua umumnya itu, local fixed line itu masih tetap eh, paling tinggi gitu loh di antara yang lain dari semuanya. That's correct. Bener nggak? Secara umum gitu kan, kalau kita lihat secara umum banget ya di antara ketiganya gitu kan, dua yang lainnya itu sama, iya nggak? A National sama Mobile itu sama, ya nggak? Sama-sama mengalami peningkatan gitu kan. Meskipun beda ya, yang Mobile dia berada di bawah range-nya, masih di bawah yang National. Tapi ternyata kalau kita bandingkan yang duanya sama tapi yang satunya berbeda. Dia meningkat tapi ada penurunan gitu kan. Meskipun dia tetap berada di range yang atas. Kira-kira gitu. Alright. Dapat ya teman-teman ya. Oke, nah itu namanya kita mencari perbandingan secara umum atau secara general. Nah, nanti dalam kita menulis untuk writing task one itu kita sebelum kita apa namanya? Sebelum kita nanti membicarakan comparisons yang sifatnya detail ya, kayak angkanya berapa, persentasenya berapa, kita mesti lihat dulu perbandingan secara umumnya tuh gimana sih gitu kan. Secara umumnya dulu gitu kan untuk sebagai gambaran. Kira-kira gitu ya. Alright. Oke, ya 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 ya. That's it, I suppose, everyone. Oke, sampai di sini kira-kira ada pertanyaan nggak? Mau nanya dikit dong, berarti kan ini time frame-nya sampai 2002 ya, berarti semua sentence-nya dalam past ya? That's correct ya. Ya, 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 bener banget. Jadi kalau ini agak sedikit tricky ya biasa dan biasanya kita punya banyak kesalahan di sini gitu kan. Kapanpun Benar. teman-teman menjumpai data-data yang dia lampau gitu kan, atau mungkin kita kan misalkan kita tesnya di 2024, kalau misalkan datanya dia 2023 sampai ke belakang, berarti itu datanya lampau dan kita mesti menggunakan tenses yang past tense. Kira-kira gitu ya. Oke. Tapi kalau misalnya nanti ternyata ada data yang dia
ada informasi data past tense-nya, ada present-nya, ada future-nya. Berarti ada tiga tenses yang akan kita gunakan. Kira-kira gitu ya. Atau nanti mungkin teman-teman mendapati data yang dia nggak ada sama sekali tanggal atau mungkin tahunnya. Biasanya ada di diagram atau mungkin uh, kayak maps gitu ya, perubahan. Kalau maps kayaknya masih ada ya dulu sama sekarang. Tapi mungkin kayak diagram tadi ya, kayak proses misalkan pembuatan coklat gitu kan. Itu kan nggak ada tahun-tahunnya karena memang faktanya seperti itu. Berarti kita menggunakannya present simple gitu. Oke. Jadi em, ya past tense benar untuk yang ini kita akan menggunakan past tense pada saat kita mendeskripsikan datanya. Alright. Oke. Alright then. Ada lagi barangkali teman-teman yang mau ditanyakan boleh banget tentang data ini. Silakan. Yes, Kak Harisma boleh, boleh banget kalau ada yang mau dikonfirmasi barangkali. Hmm, belum sih tadi, sorry Kak. Hmm, kalau aku sih tadi hampir mikir bakalan nulis present tense karena aku kepikirannya fakta kan di sini. Tapi ketika Kak Hmm. Mei bilang ini lampau, aku baru nyadar, oh ya lampau benernya harusnya past tense. Ya, karena pokoknya kelihatan banget ya. Pokoknya prinsipnya itu kalau kita menemukan data dengan dates in the past ya atau tahun-tahun yang dia di masa lampau berarti yang kita gunakan adalah past tense. Kira-kira gitu. Kalau datesnya in the future berarti akan ada future tensesnya. Kalau datesnya misalkan di masa-masa sekarang ya masuk di 2024 juga pada saat tahun kita tes berarti akan ada present simple-nya juga gitu. Tapi kalau kalau misalkan no dates nggak ada tahunnya sama sekali gitu ya berarti menggunakan present simple seperti misalkan diagram tadi itu proses pembuatan apa gitu ya proses misalkan pengerjaan apa gitu kan dan lain-lain. Alright, okay, that's it. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi pada part yang pertama atau task one itu yang paling penting adalah mencari comparisons-nya dulu gitu. Secara umum kira-kira di gambar ini nih membandingkan apa sih gitu kan perbandingannya seperti apa yang secara umum baru kemudian kita lihat yang detailnya nanti seperti apa itu kan. Detailnya yang local fixed line tadi kita mengatakan kalau dia senantiasa berada di atas terus ya meskipun dia naik kemudian turun. Tapi sekarang detailnya adalah emangnya berapa sih angka local fixed line-nya gitu kan yang naik kemudian turunnya. Oh di tahun 95 dia sampai pada angka 73 misalkan billions gitu ya. Ya enggak? Kemudian naik sampai di tahun 99 ke dia mencapai puncaknya gitu kan mencapai angka 90 gitu kan tapi mengalami penurunan setelah itu sampai ke tahun 2002. Akan tetapi, meskipun dia mengalami naik sama turun, dia tetap berada di posisi yang paling banyak di antara national dan mobiles. Kira-kira gitu. Nah, itu model kalimat-kalimat yang perlu kita bentuk nanti pada saat kita menulis akhirnya gitu. Karena di permintaan dari soalnya adalah make comparisons where relevant. Gitu. Alright? Okay, that's it. Makanya comparisons penting banget untuk kita terus apa ya latih supaya kita bisa semakin peka. Apalagi mungkin bagi orang-orang dulu saya termasuk yang agak sedikit struggle banget untuk bisa terbiasa membaca data statistik gitu ya. Kayak karena nggak terbiasa aja sehingga kayak susah banget tuh rasanya kayak gimana sih ini maksudnya apa gitu kan maksudnya apa gitu kan tapi akhirnya karena belajar gitu kan kemudian kayak melihat contoh jawaban juga gitu ya ya udah akhirnya lama-lama bisa terbiasa untuk membaca data statistiknya kayak tadi itu langsung bisa menemukan gitu ya oh perbandingannya seperti ini gitu kan dan lain-lain. Alright, okay, ya ya, I think that's it. Sampai di sini apakah ada pertanyaan dulu? Boleh banget, silahkan. Aku sambil mengkonfirmasi ya, ini barusan ada yang aku admit atas nama Zoom Pro. Apakah ini Kak Nolaristi? Is that Ya, you? Kak. I Yes, see, oke. that's Tadi true. aku lihat cuman karena Sorry namanya for bukan that. Kak Nolaristi jadi Oh, yeah. Wait. that's alright. Welcome back. Welcome to the session, Kak Nolaristi. Welcome to Thank the you. session. Kita baru di awal kok ini baru di pembukaan tentang writing task yang pertama. Oke. That's it. Ya, ya, ada lagi barangkali teman-teman yang mau dikonfirmasi tentang writing task yang pertama. Mungkin ada yang pernah apa ya belajar sebelumnya, mungkin ada yang ingin dikonfirmasi juga, atau mungkin ada yang mau ditanyakan soal comparison secara umumnya terlebih dahulu.
Aku nanya lagi ya, tapi nggak tahu deh ini masuk ke section right atau still planning. Um, Poinnya tuh how far we should highlight the details ya. Kayak misalnya chart pertama tuh dia dari 40 ke 60, and then yang kedua um, maksudnya detailnya dari angka berapa ke titik berapa. Nah, itu gimana ngaturnya ya maksudnya? Kan banyak ya data poinnya gitu. Mm-mm. Sebenarnya kalau apa ya, sebenarnya itu nggak ada aturan mutlak banget sih Kak Mei. Maksudnya aku tidak pernah menjumpai kayak ada yang membicarakan soal aturan mutlak harus di range berapa sampai berapa yang kita tuangkan dalam tulisan kita. Yang penting kita merangkum aja gitu ya. Kalau misalkan tadi kita membicarakan soal soal local fix line misalkan ya, kan dia dari tahun 95 sampai 2002 ya akan kita jelaskan ya. Kita nggak perlu harus kayak tiap tahunnya kita nyebutin 95-nya dia sekian, 96-nya naiknya sekian, 97-nya naik sekian gitu kan nggak usah. Mungkin kita rangkum. Kita sebutin angka di 95-nya aja 73 misalkan kemudian naik pada reach a peak kira-kira gitu ya. Naik pada tahun 99-nya atau mungkin beberapa tahun berikutnya kita singkat jadi gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyebutin kayak 96, 97, 98 gitu nggak usah. Jadi kayak langsung poin pentingnya apa? Dari dia awalnya berapa, kemudian puncaknya berapa, kemudian dari puncak dia mengalami penurunan dari tahun 99 sampai 2002 di angka berapa penurunan yang paling rendahnya gitu kan. Dan ternyata ketika dia menurun di bagian yang rendah ini masih hampir sama seperti dia mengawali poinnya misalnya gitu. Kita bisa tambahkan informasi seperti itu. Jadi aku rasa nggak ada aturan mutlak banget harus seperti selengkap apa data yang perlu kita sampaikan. Yang penting kita benar-benar merangkum. Karena perintahnya bukan kayak menuliskan semua datanya gitu kan kayak point selecting and reporting. Jadi kita benar-benar memilih yang kira-kira secara umum bisa kita tampilkan dan orang tuh ketika ngebaca itu sambil melihat gambarnya dia bisa tahu gitu kan. Oh iya benar dari 95 naiknya berapa eh, misalkan kita mau pakai range kita mau ngasih tahu kayak berapa apa ya namanya intervalnya gitu ya dari 73 ke 90 gitu kan berapa itu boleh banget yang dengan cara cuman kita nggak harus kayak nyebutin satu persatu di 95-nya angkanya 73, 96-nya angkanya 79, 97-nya angkanya 86 misalnya gitu nggak perlu, nggak harus seperti itu. Nanti akan terlalu banyak kosakata yang kita keluarkan pada charge yang pertama dan akan sangat menghabiskan waktu. So, summarize the information by selecting mana yang kira-kira perlu penting untuk dilihat oleh pembaca nanti. Gitu sih Kak Mei. You got it? Does that answer your question? Alright, ya, 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 ya. Oke, kalau gitu ada lagi barangkali Kak Mas, Ola? mau tanya Mas, Question? kalau Boleh, boleh. perbedaannya kita itu pakai de itu gimana sih kan kalau misalnya de untuk negara itu kelihatan ya kalau misalnya di UK gitu-gitu kan ya Mas. Kalau dia kepulauan kita pakai de gitu. I Tapi see. kalau kalau de secara umum itu kapan kita pakai de, kapan kita langsung pakai eh, kata-kata tersebut gitu. Masih bingung banget itu Mas. Soalnya ini. Alright then. Sebetulnya Kak Ola itu kita bahas pada kelas grammar for IELTS ya di kelas A. Tapi nanti kita akan masuk ke sana sedikit. That's gonna be fine, but not now. Is that okay? Because we're gonna talk Oke. in general tentang tas yang pertama dulu. Nanti kita akan masuk sedikit soal grammatical range and accuracy, termasuk juga penggunaan artikel the-nya. Memang it's a bit complicated to talk about it. Kayak kapan kita perlu ada artikel the gitu kan. Kenapa kok cuman Hmm. the UK, the US yang pakai the gitu kan dan lain-lain gitu ya. Nanti Oh, kita akan coba lihat tetapi secara mendetail memang itu kami sampaikan di kelas yang grammar gitu ya. Nanti oke. bagi teman-teman yang kemarin sempat join kelas grammar akan tahu gitu ya kapan kita mesti menempatkan the pada saat writing maupun ketika speaking gitu ya. Tapi nanti kita akan coba bahas secara umum aja untuk penggunaan artikel the dan dan juga an seperti apa gitu kan. Alright? Oke. Oke, tapi kurang lebih untuk struktur atau mungkin planning stage ini, Kak Ola udah bisa menangkap ya, dikit-dikit ya, dan teman-teman yang lain. Udah sih, insya Allah. Alright then, that's good. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Oke, nah ini dia. Sekarang kita coba deh, karena tadi kita bicara soal general comparisons, kita mencari perbandingan secara umum dari grafik yang ada. Aku minta bantuan dong. Kira-kira kalau teman-teman melihat data ini, general comparison seperti apa sih yang ada di benak teman-teman ketika melihat data ini?
Boleh dibaca dulu mungkin tasknya tentang apa, kemudian kita lihat ada details apa sih di sini yang membantu kita untuk bisa menarik general comparisons-nya. Hmm, an upward trend, Gimana tuh kira-kira? both of the graphic witness an upward trend, Okay, both of the and graphic atau both of the both of the graphic or oh both of no, the genders kira-kira gitu. oh yeah, both of the genders show the upward trend, and then in the in the first year they stood up almost the same at 500, but until uh, until the next 2 years they they both significantly rising. Bingung mas ya. Pokoknya intinya 2 tahun Secara selanjutnya umum mereka ya. naik, terus pasti 2005 overtaken, Oke. and then yang satunya habis overtaken, yang satunya agak turun tapi dikit, yang satunya agak naik tapi dikit gitu. I see, ya, Kayak sih ya, gitu sih ya. ya. Secara umum benar ya. Jadi maksud aku adalah teman-teman harus betul-betul bisa mencari perbandingan secara umumnya dulu gitu. Perbandingan dari apa sih variabel utama yang dibicarakan? Kalau tadi kita lihat yang tadi kan berarti variabel utamanya adalah local fixed line, kemudian national, dan ada mobiles gitu ya. Tapi kalau yang ini kita bisa melihat banget ya gendersnya kira-kira gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Benar kata Kak Ola tadi, ternyata kalau kita lihat secara umum, oh keduanya sama-sama mengalami peningkatan nih dari tahun pertama sampai ke tahun yang ketiga, gitu kan, mencapai angka di sama-sama 2.500 gitu ya. Tapi ternyata berikutnya gitu kan mengalami perbedaan, ya nggak sih antara cewek sama cowok gitu kan, kalau yang men seperti apa, yang womannya seperti apa. Nah, itu perbandingan secara umumnya. Ingat, comparison itu bukan hanya masalah perbedaan ya, tapi juga persamaan. Jadi kita dapat ini kurang lebih punya persamaan sama-sama meningkat gitu ya secara umum. Nanti baru yang berikutnya mengalami perbedaan gitu kan. Yang satu naik, yang satu turun. Kurang lebih gitu. Nanti baru nih ketika kita membicarakan comparison secara mendetail, emang naiknya berapa sih yang men kan gitu ya pertanyaannya. Yang women berapa sih di angka berapa mulainya, kemudian naiknya di angka berapa, kemudian kalau dia mengalami penurunan kira-kira sampai ke angka berapa sih? Kira-kira gitu pada tahun berapa sih gitu. Nah, itu udah masuk ke detailed comparisons. Alright, you got it. Cuman Alright. secara umum kita bisa ngelihat banget tadi yang seperti dikatakan sama Kaola. Alright, dapat ya teman-teman ya. Yang lain barangkali ada yang mau ditanyakan dulu nggak soal ini nih, cara kita untuk mencari the general comparisons-nya. Mas, nanya Mas, kalau misalnya ini kan satu grafik ya, kadang-kadang kan dia kalau soal itu ada yang dua grafik. Nah, dua Ya, grafik lah, atau yang that's satunya tabel correct. lah. Itu general comparison-nya gimana ya Mas ya? We are going to go there after this, Kak Ola. Nanti kita Oke, coba oke. satu persatu dulu barangkali ya. Satu grafik. Oke, Bentar thank you kita Mas. akan masuk ke grafik yang jumlahnya lebih dari satu. Tapi untuk yang seperti ini, kira-kira apakah teman-teman masih ada yang bingung untuk mencari general comparisons-nya? Sepertinya enggak ya, bisa ya. Jadi Nggak ketika bingung tapi kayak takut cuman dikit gitu yang ke highlight. I see, ya, ya, ya. Jadi sebenarnya kalau kalau jadi gini ya kan, kalau aku punya punya pemahaman agak sedikit berbeda sih, meskipun soalnya tadi kan dia mengatakan kita diminta buat summarize gitu ya, by selecting and reporting. Kalau aku sih ketika aku mendapat data yang menurut aku jumlahnya datanya agak sedikit, aku akan apa ya? Aku tidak akan menyeleksi, semuanya akan aku laporkan, kira-kira gitu Kak Mei. Juga sih. Jadi ini kan kalau kita perhatikan kan datanya agak sedikit ya.
Ya nggak sih dibandingkan yang tadi. Maksudnya kerumitannya tuh dia tadi lebih banyak dan jumlah apa Ini yang changes bisa di-highlight nya gitu. lebih gitu kan. Dengan data yang seperti ini aku rasa kita sebenarnya boleh banget untuk bisa memasukkan semua datanya pada laporan kita. Jadi benar-benar yang dimulai dari 95 yang cowok berapa, cewek berapa. Kemudian di 2000 di 2000-nya berapa gitu kan yang cowok berapa, ceweknya berapa. Tapi benar-benar nanti kita perlu menyusun pola kalimatnya supaya tetap punya makna perbandingan. Jadi nggak kayak informative sentences aja gitu. Jadi aku rasa masih sangat boleh kalau memang datanya kelihatan sedikit. Tapi kalau pengalamanku pribadi ketika tes kemarin itu memang tabelnya itu dia jumlahnya agak tabel tapi agak rumit ya. Datanya tuh banyak gitu kan. Makanya aku harus kayak menyeleksi juga secara umum seperti apa gitu kan. Mana yang dirasa penting aja untuk bisa dibaca dan diketahui oleh si pembaca. Cuma kalau data begini aku rasa kita bisa mencantumkan semuanya pada laporan kita. And that's alright. Tinggal nanti kita menyusun kalimatnya dengan nuansa-nuansa yang ada perbandingannya. Gitu. Itu sih kami sehingga pencapaian jumlah kosakata 151 minimal ya, enggak sih? Itu masih bisa tercapai gitu ya. Karena kalau kita udah 151 itu udah aman lah, udah task achievement dan harusnya boleh banget untuk apa namanya tidak mengganggu tidak mengurangi skornya gitu ya untuk task achievementnya. Itu sih, alright. Oke, kalau gitu kita coba lanjut Oke. deh. Nah, kalau ada data seperti ini, ayo, kira-kira apakah men sama women lagi yang kita jadikan sebagai patokan utama untuk mencari perbandingan atau teman-teman lebih melihat kepada fields of studies-nya? Kira-kira ada yang mau coba nggak? Perbandingan secara umumnya gimana sih kalau kita dapat data seperti ini? Apa yang teman-teman lihat di situ? Ingat, perbandingan bukan hanya perbedaan, tapi juga persamaan. Kalau menurut saya sih di sini perbandingan antara major di major ya ini Ya, ya, that's right. major yang dipilih antara laki-laki sama perempuan di universitas itu sih Kak. Gimana portion di setiap eh, enrollment-nya di engineering, education, humanity sama social science-nya. Oke. Jumlah jumlah cewek cowoknya tuh berapa? Oke, that's correct. Ya, 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 ya. Benar ya. Kita berarti melihat pertama lebih kepada fields of study-nya, baru kemudian men sama women-nya sebagai tambahan variabel yang membantu kita untuk, oh oke, di social science misalkan gitu kan, ternyata women berjumlah sekian dibandingkan dengan yang men, misalkan gitu ya. Atau mungkin nanti kita bisa melihat kayak pada jumlah persentasenya, kan itu dia punya 4 fields of study ya. Ternyata di 2 fields yang lainnya, men lebih banyak jumlahnya dibandingkan yang women misalnya, atau mungkin sebaliknya. Kita bisa lihat dengan cara seperti itu juga. Tapi intinya dengan yang tadi Kak Harisma sampaikan, aku rasa masih bisa dijadikan sebagai apa ya cara untuk nanti dijelaskan pada saat membicarakan perbandingan di report kita, masih sangat bisa diterima dan masih masuk akal banget. Kan kadang tuh gini ya, maksudnya orang tuh kadang kita punya punya perspektif yang agak berbeda. Maksudnya tidak semua di antara kita itu melihat data itu dari sudut pandang yang sama gitu. Tapi nanti tetap bisa ketemu gitu akhirnya gitu kan, kesimpulannya gitu kan. Nah, itu sebenarnya boleh banget. Makanya makanya perlu banyak melatih untuk kita bisa menganalisis data statistik supaya semakin terbiasa menemukan cara yang paling cepat untuk bisa kita melihat perbandingan secara umumnya apa gitu ya. Dari sudut mana kita melihatnya. Mau kita ngambil sudutnya men sama women-nya pertama, boleh. Mau kita ngambilnya langsung ke fields of study-nya dulu gitu kan juga boleh banget. That's alright. Oke. Oke, ya, 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 ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk mencari perbandingan secara umum. Dan nanti baru kita detailkan dengan tadi ya. Detail itu berarti sudah berupa angka-angka yang kita tuliskan. Sudah harus kita mencantumkan persentasenya berapa sih dalam tulisan kita. Sudah harus kita mencantumkan mungkin tahun-tahunnya berapa sih gitu ya. Kalau general comparisons masih masih kita nggak perlu menuliskan persentasenya berapa. Jadi masih secara umum banget. Oke.
Alright then. Nah sekarang kalau ini nih, kalau tiba-tiba kita jumpa dengan tipe soal seperti ini, kira-kira secara umum perbandingannya gimana sih? Ada apa ya, map gitu kan, dari sebuah kota Chichester, ada perubahannya nih dari tahun 95 sampai sekarang. Gimana nih kira-kira? Paling nggak suka nih model ini. Teman-teman gimana nih? Kalau ada soal begini, kira-kira general comparisonsnya kita mau ngomong apa sih gitu kan? Kita belum masuk ke detailed comparisons ya, tapi masih general dulu. Yang generalnya yang dulu ada, ah, sekarang nggak ada tuh apa sih majority-nya? Oke, alright then. That's it. Gampang gak sih? Iya nggak? Maksudnya nanti, karena kan nanti dalam tas pertama itu mungkin nanti yang susah adalah ketika kita mulai mendeskripsikan detailnya ya, kayak yang berubah apa gitu kan dari 95 sampai yang sekarang, kemudian yang bertambah apa, karena datanya itu kelihatan banyak banget. Maksudnya kelihatan banyak banget yang perlu kita apa cantumkan dalam laporan kita. Yang ada housingnya lah, yang ada nanti farmlandnya berubah jadi apa gitu kan, yang ada park berubah jadi apa gitu kan, nanti ada juga bagian bawahnya gitu kan, ini ada restoran berubah jadi apa gitu kan, ada fish market berubah jadi apa, fishing potnya tiba-tiba menghilang. Nah begitu yang aku rasa kadang membuat kita jadi agak kesusahan untuk mungkin menyusun kalimatnya gimana gitu ya, tapi perlu kita apa ya, biasakan aja untuk benar-benar mendeskripsikan dengan komplit gitu ya kalau kita berjumpa dengan map. Tapi secara umum kita udah tahu sebenarnya. Berarti kalau kita bicara map tuh akan selalu nih secara umum perbandingannya adalah ada sesuatu yang berubah dan berkembang gitu kan. Konten dari berkembangnya adalah ada yang dikurangi, ada yang ditambah gitu kan, ada yang dihilangkan dan lain sebagainya. Ya seputar kosakata itu aja. Nanti baru yang ditambah apa sih? Kan gitu ya. Sebutin apa aja, yang dikurangi apa aja sih gitu kan, atau yang diganti apa aja sih gitu kan, dan lain-lain. Itu ya, nanti kita akan coba lihat apa contoh jawaban untuk yang ini juga supaya teman-teman jadi punya gambaran gitu ya kalau berjumpa dengan tipe soal yang seperti ini. Oke, ya 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 ya. Oke, sekarang kalau kita lihat, nah ini bagi beberapa orang kalau berjumpa dengan diagram itu eh, terasa lebih mudah loh. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalkan dapat soal begini. Em, Kalau menurut saya, ini kita bisa bagi dua ya. Mulai dari the process how to make the manufacture brick sama packagingnya. Ya, mulai dari apa pembakarannya sampai ke delivery-nya gitu. Jadi sebetulnya ini bisa dibagi dua sih. Mulai dari tahap pembuatannya sampai tahap packaging, ya, mulai dari digger, terus roller, mold. That's perfect kan Natasha. Bener ya. Eh, Kenapa lebih mudah? Karena kalau kita pertama, kalau kita punya proses begini, kita jadi bisa membagi dua, atau biasanya ada sih teman-teman yang bagi jadi tiga kan Natasha gitu ya, dan itu sangat-sangat boleh. Kita membagi dua, kan kalau kita lihat kan di sini ada sekitar misalkan katakanlah 9 proses ya dalam pembentukan apa nih breaks gitu ya, dan itu kita bagi jadi dua misalkan. Proses pertama sampai proses kelima, keenam sampai ke sembilan gitu kan. Nah itu nanti akan kita pecah menjadi dua paragraf pada bodinya gitu kan. Proses satu sampai limanya kita jelasin pertama apa, diapain, dipindahkan ke sini, dipanaskan dengan cara seperti ini, dicetak dengan cara seperti dan lain-lain gitu kan. Nanti baru mulai masuk ke proses keenam sampai yang terakhirnya seperti apa gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah kenapa mudah, karena kita sudah diberikan clue tentang vocabulary yang perlu kita gunakan dalam report atau laporan kita. Ada kosakata dagger, ada kosakata metal grade gitu ya, sand, water, white cutter, breaks, drying, oven, dan lain-lain. Ini cukup membantu kita untuk akhirnya minimal ada kata-kata benda yang memang sesuai dengan konteks yang dibicarakan yang akan kita gunakan pada saat kita mendeskripsikan proses yang terjadi itu. Tapi bagi beberapa orang sih malah justru kesulitannya adalah ketika ngejelasin satu persatu tuh prosesnya gitu kan. Kira-kira verb yang kita pakai apa ya gitu ya. Dengan kata benda seperti ini, melihat gambar gini kira-kira ini diapain sih gambarnya gitu kan. Dan ini
akhirnya memang butuh kebiasaan kita untuk bisa nembak langsung ya. Oh, ini dipanasi, oh, ini namanya diapakan, ini diapakan, dicetak, diapa, supaya kita bisa menemukan kosakata-kosakata yang memang perlu kita gunakan. Cuman tadi karena Tasya benar banget, kita bagi menjadi dua proses secara umum ya. Nah, coba diperhatikan, ada comparisons nggak di sini? Nggak ada kan ya? Totally not. Kita nggak punya yang namanya general comparison satupun. Karena tugas kita hanya menuliskan sebuah proses dari nomor satu sampai nomor terakhir. Stage-nya apa aja, diapakan setelah itu, dipindahkan kemana sampai di packaging, kemudian di delivery kemana. Alright, oke. Dan aku malah justru secara pribadi banyak berharap dapetin soal diagram, tapi nggak pernah dapetin. Dan kayaknya jarang ya, maksudnya orang bisa dapetin diagram semacam ini. Oke, next stage one. Tadi yang sempat ditanyakan sama Kak Ola gitu ya. Nah, biasanya eh kita nggak cuma dapat satu grafik, tapi ada juga beberapa soal yang dia menyuguhkan lebih dari satu grafik. Bisa dua, bisa juga tiga, kadang gitu ya. Dan bisa bisa jadi dua grafiknya sama, bisa jadi berbeda. Atau mungkin tiga bisa jadi tiga-tiganya sama, bisa jadi berbeda juga. Nah, di sini aku mengambil salah satu contoh soal dari Cambridge, yaitu dua grafik dengan tipe yang berbeda. Yang pertama kita punya line graph, yang kedua kita punya bar charts, kira gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, kalau tadi kan mungkin kita misalkan cuma satu grafik nih ya, untuk mencari general comparisons atau perbandingan secara umum dulu akan lebih mudah gitu ya, karena kita mikirnya cuma sekali tentang satu grafik aja. Sekarang kita punya dua grafik nih, kita mikirnya jadi dua kali gitu ya, dan memang akhirnya akan membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih banyak. But that's gonna be fine, kita hanya butuh kebiasaan untuk mempercepat kita memikirkan kira-kira comparisonsnya apa. Nah, aku mau tanya dulu nih, kalau teman-teman dapat tipe soal seperti ini, kira-kira general comparisonsnya apa sih? Yang teman-teman tangkep nih, perbandingan secara umumnya itu apa? Apa yang mau teman-teman sampaikan gitu di awal secara umum tentang soal ini? Aku mau coba dong, Kak. Boleh Kak Ya, Natasha, boleh banget. um, in 1999, ya, the visits abroad by UK residents itu kan naik ya di tahun 1999. Nah, untuk the most popular countries, jadi kenaikan tersebut itu kunjungannya lebih banyak ke France. Jadi kita bisa sebenarnya langsung compare dari dua tabel. I see, Kalau oke. aku dapatnya itu sih, Kak. That's good, Kak Natasha, that's good. That was really good. Yang yang bacanya dapat ya tadi, maksudnya Kak Natasha mengatakan bahwa oke, ini negara yang paling populer dikunjungi oleh masyarakat UK adalah Prancis gitu kan. Tapi tadi yang pertama Kak Natasha kurang sedikit lagi. Nanti kalau kata Natasha kan em, untuk apa ya, orang-orang UK yang dia keluar dari UK ya, yang dia jalan-jalan keluar UK itu paling tinggi di tahun 99 dan angkanya sekian. Kira-kira di grafik yang pertama ini apakah hanya membicarakan orang-orang UK yang keluar dari UK atau membicarakan yang lain juga kan Natasha, atau yang lainnya? Boleh menambahkan. Kira-kira yang kurang apa sih? Ya, untuk grafiknya tuh sebenarnya sama-sama naik ya, Kak. Dari visits abroad by UK residents sama visits to the UK by overseas residents. Ah, ya, ya. Jadi untuk grafik yang pertama itu sama-sama ada kenaikan antara UK residents yang visit abroad sama dari orang-orang luar, ya, orang-orang UK yang orang-orang luar yang datang ke UK. Oke, that's it. Berarti kalau kita menangkap benar ya, dari grafik yang pertama gitu kan, jumlah antara orang luar yang masuk ke UK dengan orang UK yang liburan keluar gitu kan, jumlahnya sama-sama meningkat dari tahun pertama sampai tahun 1999 gitu kan. Tapi
kemudian kita lengkapi nih. Ternyata kita nggak cuma bicara soal orang UK yang keluar dari UK maupun orang yang luar masuk ke dalam UK ya. Kita berbicara tentang grafik yang kedua gitu kan. Ternyata ada informasi tambahan gitu kan bahwa orang-orang UK yang keluar dari UK itu gitu kan, masyarakat UK mereka tuh ternyata hobinya liburan, kira-kira gitu ya, hobinya keluar gitu kan. Dan negara yang paling sering mereka kunjungi itu adalah Prancis di antara 5 negara yang ada di sini gitu. Kurang lebih gitu. Jadi cara pertama adalah kita mau nggak mau mesti melihat mencari dulu perbandingan pada grafik yang pertama seperti yang biasa kita lakukan. Kira-kira di grafik yang pertama itu ngomongin apa sih, perbandingan secara umumnya gimana? Oh ternyata ada kesamaan nih antara jumlah orang UK yang keluar sama orang luar yang masuk ke UK. Sama-sama ada peningkatan sampai di tahun 1999 gitu kan. Nah baru tambahkan dengan grafik yang berikutnya gitu kan. Kita lihat judulnya kan nyambung banget ya. Most popular countries visited by UK residents pada tahun 99 kan gitu. Ya udah. Berarti grafik yang kedua ini memang dia hanya menambahkan informasi tentang poin yang ada di sini. Orang-orang UK yang pergi keluar UK. Ke negara mana aja sih mereka sukanya berkunjungnya? Oh, ada Turki, ada eh, apa namanya Yunani, ada Amerika, ada Spain gitu ya, ada Perancis dan yang paling sering adalah yang populer adalah ke Perancis gitu kan. Got it. Dapat ya. Jadi kalau tadi menjawab pertanyaan Kak Ola ya satu persatu cara kita untuk melihat general comparisonsnya seperti apa. Dan sama dengan kita membentuk soalnya, nanti akan kita batasi atau kita gabungkan dengan kata hubung and. Jadi kita mengatakan dulu kira-kira comparisons dari grafik yang pertama apa, kemudian kita tambahkan dengan and pada grafik yang kedua membicarakan soal apa gitu ya, perbandingannya apa itu untuk kita gabungkan jadi satu. Tapi kadang-kadang ada sih beberapa orang-orang yang dia kayak ketika menuliskan general comparison itu dipisah menjadi 2 kalimat yang berbeda. Itu juga masih masuk akal dan masih sangat bisa diterima. Itu sih. Ya, 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 ya. Nah, nanti kita akan coba lihat mungkin beberapa atau salah satu contoh dari bentuk general comparisons untuk gambar yang ini. Oke, begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap yang kedua nih, menulis. Tadi kan kita udah mencoba untuk menganalisis ya, dan analisis yang paling penting yang perlu kita lakukan dalam task pertama itu adalah mencari general comparisons dari data yang disuguhkan. Nah, sekarang kita masuk ke tahap kita menulis, tapi kita tidak langsung akan praktek menulis pada hari ini. Aku akan coba memberikan review sedikit tentang struktur tulisan yang perlu kita buat, dan ini yang aku gunakan pada saat real test kemarin. Jadi yang pertama kita pasti punya introduction. Nah, introduction ini cukup mudah karena tugas kita hanya memparaphrase atau mengulang kembali statement of the task. Misalkan tadi nih, kita lihat. Nah, kapanpun kita punya grafik, pasti ada yang disebut dengan the statement of the task. This one. Nah, ini kalimat yang ini kita ulang kembali dengan kosakata yang sedikit berbeda, dan itu adalah introduction kita pada task yang pertama. Oke, dia masuk dalam bagian introduction. You have to paraphrase the statement of the task. Jadi menulis ulang pernyataan pada soalnya dengan bahasa yang agak sedikit berbeda, atau kita mencari sinonim untuk beberapa kata pada kalimat itu. Biasanya kita bisa mencari sinonim itu untuk kata kerja, kata sifat ya. Kalau kata benda ada beberapa yang dia punya dan ada beberapa yang nggak bisa digantikan, kayak mungkin nama-nama tanggal, nama-nama tahun nggak mungkin banget ya. Nama tempat, jadi tetap kita menggunakan kosakata yang sama. Tapi kalau untuk di kata kerja, kata sifat kita bisa carikan sinonim. Ini berarti kita akan dites pada bagian vocabulary-nya. Dan itu adalah introduction kita. Oke, you've got to paraphrase the statement of the task. Yang berikutnya, nah ini dia, yang dari tadi kita bicarakan, yaitu general overview. Setelah kita memparaphrase pernyataan dari soalnya, yang berikutnya adalah menuliskan general overview yang berisikan short statement about the general comparisons. Yang dari tadi kita bahas itu adalah general overview sebenarnya, dan itu yang jadi kunci utama sebagai pembaca untuk menyimak tulisan kita. Sebelum dia masuk ke dalam informasi detail pada body paragrafnya nanti, dia mesti kita kasih tahu dulu, kira-kira kita bakal berbicara soal perbandingan apa sih secara umum, supaya jadi sebagai pengantar bagi mereka yang membaca gitu ya. Mereka berangkat dari introduction berupa paraphrase dari the statement of the task, itu umum banget ya tentang datanya, kemudian mereka masuk ke dalam
perbandingan secara umumnya terlebih dahulu, ntar masuk ke dalam bagian perbandingan yang sifatnya lebih mendetail. Kira-kira gitu ya. Nanti baru kita masuk ke dalam body paragraphs-nya. Write detailed comparisons. Kalau di general overview kita belum boleh menuliskan kayak jumlah persentasenya berapa. Nggak boleh ada angka kayak 15% dulu gitu kan. Nggak boleh ada angka kayak Rp1.000 atau mungkin 1.000 berapa itu belum boleh pada saat general overview. Tapi ketika kita masuk ke body paragraphs boleh banget. Mulai kita terangkan secara detail gitu kan comparisonsnya apa sih gitu kan. Oh, kenaikannya jumlahnya sekian dibandingkan dengan yang lainnya, sekian persen, kita tuliskan persentasenya berapa gitu kan, angkanya berapa di tahun-tahunnya berapa gitu. Oke, nah ini kira-kira struktur yang kita gunakan secara umum untuk kita membuat laporan pada task yang pertama. Dan gambarannya ya seperti ini. We've got the introduction. Biasanya kita punya sejumlah satu sentence untuk menuliskan introduction kita berupa paraphrase ya dari task statementnya. Kemudian kita punya satu sentence lagi yaitu untuk general overview. Tapi ini maksudnya kondisional aja. Maksudnya kalau ketika teman-teman merasa general overview-nya kayaknya butuh lebih dari satu kalimat, boleh-boleh aja. That's okay. Baru kemudian masuk ke body paragraph pertama dan body paragraph kedua gitu kan. Biasanya sih normally kita punya 4 sampai 5 kalimat, tapi tidak jadi aturan mutlak juga ya. Karena kadang ada beberapa teman-teman yang cukup hanya membuat 3 kalimat pada body paragraphnya, and that's okay. Kalau aku kemarin sih ya sampai 4 sampai 5 kalimat di dua body paragraphnya aku tuliskan untuk task yang pertama. Kira-kira gitu. Nah, ini struktur yang aku rasa bisa kita gunakan secara umum ya untuk menuliskan laporan kita. Nah, sampai di sini sebelum aku tunjukkan beberapa contohnya, contoh jawabannya dengan struktur yang ada di sini, teman-teman, apakah ada pertanyaan dulu soal struktur paragraf yang kita akan buat? Have you got any Oh, questions, everyone? oh, I have a question Boleh, boleh. buat ini ya. Eh, untuk di writing task one ya berarti kita perlu nggak ya untuk menambahkan conclusion? I Ini kan see. tadi ada introduction, general overview, body paragraph one, body paragraph two. Terus do we have to put the conclusion as well That's a good to question. for the closing? Ya, That's a good itu sih question. Kak. Alright then. Jadi kalau untuk task pertama itu sebetulnya kita tidak perlu menuliskan ada conclusion karena semua informasi yang kita tuliskan di dalam body paragraph itu sudah tersimpulkan pada general overview. Karena kan inti dari data yang kita laporkan kan sebuah perbandingan toh. Dan perbandingan itu sudah kita simpulkan sebenarnya pada general overview-nya. So we don't really have to put the conclusion there. Tapi memang ada beberapa tulisan yang aku perhatikan kalau tadi kan kita meletakkan GO atau General Overview-nya di awal ya, setelah introduction kita. Ada beberapa tulisan mereka tuh meletakkannya di akhir, gitu kan. Dan itu dianggap sebagai bentuk kesimpulan. Dan konten yang dipersembahkan itu masih sama seperti kita menuliskan General Overview. Makanya mungkin kalau bukan kesimpulan ya, mungkin tetap namanya adalah General Overview, tapi konten yang diberikan adalah konten perbandingan secara umum aja. Karena mereka mengulang kembali sebenarnya informasi perbandingan, tapi secara umum dari perbandingan detail yang udah dipersembahkan pada body paragrafnya gitu. Sehingga aku rasa we don't have to do that. Maksudnya tidak perlu kayak ada semacam frasa in conclusion karena itu kalau untuk laporan data aku rasa um, it's not normal. Normally kita menggunakan istilah kayak in conclusion atau mungkin in short gitu ya. Itu pada academic essay dan itu bisa kita gunakan pada task yang kedua. Untuk task pertama cukup kita menggunakan general overview dan biasanya linking devices atau mungkin um, apa ya pengawal kalimat yang kita gunakan adalah semacam overall atau mungkin in general atau mungkin generally atau mungkin all in all gitu ya. Itu adalah beberapa frasa yang kita biasa gunakan untuk mengawali general overview kita, menggambarkan bahwa ini loh ternyata secara umum perbandingannya itu adalah ini, dan ini gitu. You go check kan Natasha, hopefully. Jadi aku Thank rasa nggak you, perlu Kak. kita I gunakan got it. ya ya, not it. Dan aku mungkin akan menunjukkan satu file yang sebenarnya sudah aku kirimkan di Google Drive tadi itu, yaitu ini. Kita coba lihat ya untuk struktur yang kita gunakan. Ini dia.
Ini aku ulang lagi tadi ya, sudah kita bahas. We've got the introduction, the general overview, the body paragraphs. Okay, kita lihat contoh yang ini misalkan ya. Nah, ini dia. Ini aku sengaja membuat tabel dia per kalimat. Nah, itu. Kalau kita perhatikan, kalimat yang pertama kita ini adalah introduction. Dan kalau kita perhatikan lebih dalam lagi, ini hanya mengulang kembali pernyataan yang ada pada soalnya. Nah, dengan bahasa yang berbeda tapi maknanya sama. The pie charts show the online sales bla bla bla. The charts compare four retail sectors. Kemudian in terms of the proportion of the internet sales in 2 years. Ini kalau kita perhatikan dia masih sebenarnya maknanya sama tapi hanya menggunakan kosakata yang berbeda. Ini yang kita sebut dengan paraphrase the statement of the task. Kita mengulang kembali pernyataan yang ada pada soalnya dengan bahasa yang berbeda. And that's your introduction. Afterwards, we've got to write the general overview. Ini dia yang kedua. Nah, ini ya tadi kita mengawali dengan kosakata overall sebagai penggambaran bahwa kita akan menuliskan sesuatu yang sifatnya umum. Dalam konteks tas yang pertama ini berarti general comparisons atau perbandingan secara umumnya gitu. Oke, nanti kalau sudah kita tuliskan perbandingan secara umumnya di sini sebagai general overview, nanti pembaca akan langsung paham. Oh, nanti berarti di bagian bodinya dia akan ngejelasin lebih detail tentang perbandingan secara umumnya ini gitu ya. Akan disebutin angka-angkanya berapa, tahun-tahunnya lebih detailnya seperti apa, kalau ada persentase, persentasenya berapa dan lain-lain. Alright, okay, ya. That's it, I suppose kurang lebih begitu untuk susunan paragraf kita. Jadi nggak yang kita ada kayak in conclusion di akhir itu nggak ada. Semuanya kita letakkan sebagai general overview aja, yang biasa kita sebut sebagai conclusion ya pada task yang pertama ini. Kemudian masuk ke body paragraph. Kalau di sini teman-teman notice ya ada istilah baru yang saya gunakan yaitu supporting detail. Jadi artinya namanya paragraf itu kan dia mesti punya kalimat utama gitu kan dan kalimat pendukung lah kira-kira gitu ya bahasanya. Nah, kalimat utama itu paling enak kita letakkan pada kalimat yang pertama gitu. Yang di situ terkandung ide yang paling utama gitu kan. Tapi biasanya kalau untuk task one itu apa ya? Kalimat utama sama kalimat pendukung itu dia punya punya level yang sama karena sama-sama berisi perbandingan yang secara langsung diberikan oleh penulisnya gitu kan dan and that's fine, that's alright. Kalau kita perhatikan di sini ya udah kita bisa melihat perbedaan antara body paragrafnya dengan tadi general overview ya. Kalau kita lihat di body paragraf pertama sama yang kedua, ini kita sudah menyebutkan angka persentasenya gitu kan secara mendetail, kira-kira gitu ya. Berapa persen gitu kan yang terjadi apa, kemudian mulai ada kosakata the most dramatic fall gitu ya. Ada decreased, ada increased, ada went up gitu kan. Itu menandakan bahwa sudah membicarakan perbandingan secara detail gitu kan yang sudah diawali oleh general overview di pertama tadi gitu. Alright, okay, ya. Kalau kita perhatikan contoh yang lainnya juga sama. Tugas kita pertama adalah mengulang kembali gitu ya pernyataan pada soalnya menjadi introduction kita. Nah, dengan bahasa yang sedikit agak berbeda. Kemudian membuat general overview atau general comparisons. Overall, it is evident that whereas the community schools and so on and so forth. Ini isinya perbandingan secara umum aja. Nah, kalau kita perhatikan nih, kalau kita lihat dari tulisan ini ya pada general overview-nya, kata dia gitu kan ini kayak membandingkan antara community schools gitu ya dengan 3 sekolah yang lainnya. Kenapa kok gitu? Karena attendance yang terjadi persentasenya itu di 3 sekolah lainnya mengalami penurunan semua. Ini 12 ke 11 ke 10. Yang lain juga sama 24, 19, 12. Ini juga sama 52, 38, 20. Cuma yang community schools aja yang meningkat dari 12 ke 32 masuk ke 58. Jadi ini memang butuh kejelian kita ya maksudnya untuk melihat kira-kira perbandingan secara umumnya seperti apa. Makanya kalau kita perhatikan di kalimatnya dia di sini, dia bentuknya menjadi whereas the community schools experienced
a marked increase in the proportion of those attending their institutions over the period, the others saw a corresponding decline. Nah, ini dia membandingkan antara community schools dengan tiga sekolah yang lainnya. Secara umum ya, nanti baru tuh di bagian body paragrafnya dia akan ngejelasin dengan detail. Emangnya tiga sekolah lainnya itu berapa sih, gitu kan? Yang terjadi itu apa, gitu kan? Persentasenya berapa, gitu kan? Dibandingkan dengan yang lainnya berapa, gitu kan? Dan emangnya yang community schools itu berapa sih kenaikannya, kok dia berbeda dari yang lainnya, gitu kan? Oh, ternyata 12% ke sekian persen, naik lagi ke sekian persen dan lain-lain. Gitu ya teman-teman ya. You got it everyone? Nah, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum kita bahas yang, nah ini dia, dua grafik ini. Have you got any questions, everyone? Apakah ada pertanyaan? Not yet? All good ya? Oke. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan, aduh teman-teman kelihatan nggak ya? Saya coba gedein sampai kelihatan general overview-nya aja. Nah, ini dia. Kalau kita baca bagian GO-nya aja deh. Overall, it can be seen that visits to and from the UK increased and France was the most popular country to visit. Ini sama persis seperti kalimat yang tadi diucapkan sama Kak Natasha. Tapi kita Inggriskan, gitu kan. Jadi pertama, kalau kita perhatikan ya, dia mengatakan visits to and from the UK, visits to and from the UK benar, increased. Ini kan sebenarnya adalah rangkuman dari perbandingan yang ada pada grafik yang pertama. Kira-kira itu ya. Kemudian ditambahkan dengan and France was the most popular country to visit. Ini adalah grafik yang kedua. Gitu. Selesai. Gitu kan. Dengan kita sebagai pembaca membaca bagian GO-nya seperti ini, kita jadi tahu, oh oke, berarti visits to sama from the UK itu dia mengalami peningkatan. Dan Prancis itu adalah negara yang paling sangat populer untuk dikunjungi. Maksudnya gimana sih? Didetailkan gitu kan. Emangnya visits to sama from the UK itu peningkatannya berapa sih? Kira-kira gitu ya. Emang seperti apa sih prosesnya gitu kan? Baru ntar ditambahkan dengan yang tadi. Emang emang cuma Prancis aja yang dikunjungi sama orang-orang UK. Ada negara lainnya ternyata. Cuma memang yang paling tinggi adalah Prancis gitu kan. Disebutin angkanya berapa gitu kan, berapa pengunjung gitu kan di tahun berapa, ini ya berapa dan lain sebagainya. Kurang lebih gitu. Alright. Jadi maksudnya pokoknya namanya general overview itu akan selalu singkat, padat dan jelas dan memang menggambarkan secara umum perbandingan yang ada di grafik kita. Entah grafiknya satu, dua atau tiga, pasti dia punya gambaran umum apa yang sedang kita bandingkan. Dan akan nanti dijabarkan lebih detail pada body paragrafnya. Alright. Oke, ya ya. Sampai di sini kira-kira apakah ada pertanyaan tentang introduction kemudian general overview dulu? All good? So far so good, hopefully. Benar ya? Alright then, oke. Kita coba lihat yang maps ya. Nah ini dia tadi gambaran salah satu untuk contoh yang maps. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Kalau kita perhatikan di situ, di bagian general overview-nya, kita coba lihat kalimatnya. Overall, the island initially consisted of just palm trees and the beach. Yet now, nah ini dia. Jadi dia menggambarkan yang dulu tuh seperti apa sih gitu ya. Oh, cuma ada palm trees sama the beach aja. Tetapi sekarang, yet now, dibandingkan dengan sekarang, although the palm trees remain, it hosts a wealth of attractions for holiday makers. Oke. Dia tidak disebutin dulu secara detail seperti apa maksudnya gitu ya attractionsnya, tapi dia nyebutin secara umum dengan kosakata attraction saja. Yang nanti akan dia jelaskan dengan lebih mendetail. Kira-kira apa sih gitu ya. Ada from restaurants and swimming to accommodation. Alright. Ya, 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 ya. Nah, gambarnya begitu. Maksudnya kita nanti di bagian general comparison atau GO-nya hanya memberikan
Ya, memang ada perubahan gitu kan. Yang dulunya seperti apa, mungkin kita sebutin boleh deh ada palm trees sama beach nanti. Sekarang ternyata apa yang terjadi gitu kan secara umum aja. Gitu. Nah, maksud aku memberikan contoh seperti ini tuh adalah supaya teman-teman jadi punya gambaran dan punya, aku tidak mengatakan template sih ya. Kalau template tuh kayaknya aku takutnya teman-teman jadi tidak natural pembentukan tulisannya nanti gitu kan. Tapi natural enggak itu sebenarnya bisa dibiasakan dengan berlatih aja. Ini hanya sebagai apa ya panduan pattern aja dan kita bisa menggunakan frasa-frasa ini untuk besok apa ya kalau kita berjumpa dengan tipe soal yang sama. Misalkan nih, kita bisa menggunakan frasa overall, the island initially consisted of apa-apa-apa tergantung ntar soalnya apa gitu ya. Yet now, nah gitu. Ini sebagai bentuk referensi frasa yang bisa kita gunakan aja untuk tipe-tipe soal yang kurang lebih sama gitu ya. Oke. That's it. Ya, 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 ya. Kalau kita perhatikan semuanya ya strukturnya sama gitu ya. We've got the introduction, we've got the general overview, kemudian kita jelaskan di bagian body paragraphnya. Normally sih kita punya dua body paragraph, tapi biasanya ada juga eh, jawaban yang saya perhatikan dia cuma punya satu body paragraph dan itu sangat tidak apa-apa, sangat bisa diterima oleh examiner karena mungkin teman-teman merasa kalau dengan satu paragraf aja untuk bodinya ya udah cukup, ya udah nggak apa-apa, it's okay. Yang penting ada body paragraph yang menjelaskan detail dari GO yang udah kita sampaikan sebelumnya. Itu. Oke, sampai di sini untuk struktur dari paragraf kita. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Boleh, silakan. Do you have any questions, everyone? Kak Alko, Boleh, aku boleh. mau tanya soal apa ya, yang tadi tentang proses. Right, Itu, okay. ya tadi itu kan better menggunakan simple present ya Kak untuk Mm-mm. tensisnya. Nah, tapi ada beberapa sudut pandang itu mengatakan kalau untuk proses we can use present continuous juga karena prosesnya itu sedang berlangsung pada saat itu. Jadi kita kan menceritakan ulang bahwa prosesnya sedang berlangsung. Nah, itu kalau dari Kak aku sendiri recommended we Kalau aku, use simple present atau present continuous. that's an What should interesting question. Kalau aku secara pribadi sih ke Natasha, aku sih lebih memaknai mereka sebagai presence sih, sesuatu yang yang terjadi berulang-ulang dan sesuatu memang yang faktanya secara umum akan seperti itu dan akan selalu seperti itu gitu kan tidak berubah. Makanya akan lebih pas kalau menurut aku menggunakannya present simple dibandingkan present continuous. Kalau present continuous itu sesuatu yang misalnya kita sebagai pembicara dan speaker memang memang entah kita sedang melakukan itu atau entah kita memang tahu dia benar-benar sedang dikerjakan pada saat kita ngomong gitu. Tapi kalau hal gini kan kita pemaknanya lebih kuat bahwa ini tuh fakta bahwa memang ada proses pembuatan apa nih breaks gitu kan untuk gedung-gedung dan itu akan faktanya memang seperti itu proses yang terjadi gitu kan bukan bukan lebih kepada kita membicarakan proses yang sekarang sedang terjadi nih enggak gitu kan tapi kita berbicara fakta pembuatan sebuah breaks untuk bangunan kira-kira gitu jadi aku secara pribadi lebih memaknai untuk penggunaannya present simple. Aku sih jujur li karena Tasya dan teman-teman aku belum pernah. Masih 4 kali aku tes, aku belum pernah mendapatkan diagram. Honestly speaking, aku mendapatkannya tabel pernah, bar charts pernah, pie charts pernah, line graph pernah. Yang lainnya belum pernah gitu kan, termasuk diagram. Jadi, tapi kalau aku sama ini melihat di beberapa review jawaban yang aku tahu dari beberapa website yang memang recommended untuk kita mencari contoh jawaban, mereka mostly menggunakannya present simple dibandingkan jenis tesis yang lainnya. Karena kita bicara fakta proses pembuatan sesuatu, proses pengerjaan sesuatu gitu kan dan lain-lain. Itu sih karena Natasha. Alright. Ya, 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 ya. Ada lagi barangkali teman-teman yang masih ingin dikonfirmasi atau mungkin masih ingin ditanyakan soal struktur paragraf yang kita bentuk atau mungkin soal introduction-nya seperti apa, paraphrase-nya, kemudian general overview-nya juga. Ada barangkali? Nah, ini kalau nggak ada ini ya, yang bagian ini GO pada contoh untuk yang diagram ini bisa kita jadikan sebagai referensi frasa juga nih. Mesti sih kalau orang-orang berjumpa dengan tipe kasual seperti ini, dia akan menggunakan pola kalimat begini pasti.
Dia kayak ngejelasin gitu kan, the process has 7 stages gitu kan. Ada beberapa prosesnya, kemudian kita bilang dimulai dari apa, kemudian diakhiri dengan apa. Kira-kira gitu. Itu pada general overview-nya. Baru ntar di bagian apa namanya body paragraphs-nya akan dijelaskan satu persatu lagi. Gitu. Alright. Oke, ya, ya, ya. Ada teman-teman yang mau ditanyakan? Boleh banget silahkan. Untuk task yang pertama tentang struktur. Ini biar kita matangkan dulu ya struktur paragraf kita. Supaya besok ketika kita praktis, teman-teman sudah punya gambaran lah kurang lebih. Questions, everyone? Atau all good? All good? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti itu dulu yang bisa kita bahas di hari ini, teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti jadi gambaran buat kita semua untuk terkait apa ya struktur paragraf yang kita gunakan. Dan besok kita akan coba melihat sedikit pada bagian body paragraph dan kita akan coba menganalisis konten serta tesis yang kita gunakan pada jawaban-jawaban kita. Dan nanti kita akan coba praktis dan kita akan lihat dan review bersama kira-kira kerjaan dari teman kita ini sudah tepat atau belum dari sudut tesisnya, dari bagian kontennya, dari apa ya bentuk kalimat perbandingannya gitu kan dan lain-lain. Alright. Okay, I think that's all probably for today. Ini filenya sudah aku kirimkan ke Google Drive-nya yang sudah aku kirimkan juga linknya di grup. Nanti bisa teman-teman cek lagi dan coba dibaca-baca. Honestly speaking, ini adalah template atau apa ya bahasanya, pattern atau pola yang aku gunakan pada saat dulu tes kemarin. Dan ternyata masih sangat bisa diterima oleh examinernya. Sebetulnya aku secara pribadi gitu ya, kalau melihat beberapa contoh jawaban dari beberapa kawan-kawan yang ini contohnya, apakah terlihat teman-teman? Can you say it? I'm actually sharing one of our students' work. Yes, I can. Lihat ya, oke. Ini salah satu contoh hasil pekerjaan dari kawan kita di kelas yang intensive feedback on writing. Jadi kalau aku perhatikan sih sebenarnya teman-teman mostly sudah punya gambaran dulu tentang struktur yang digunakan seperti apa, yang jadi kebiasaan orang-orang untuk memberikan laporan ya pada task yang pertama. Kalau kita perhatikan di sini, ini dia sudah memberikan polanya ya, maksudnya sorry ya, ini aku coba hilangkan dulu warnanya supaya teman-teman tidak pusing melihatnya. Nah ini dia. Ini kurang lebih kalau kita perhatikan dia udah punya pertama introduction gitu ya di sini. Dalam bentuknya adalah paraphrase dari pernyataan soalnya. Kemudian dia punya yang berikutnya adalah general overview dengan diawali dengan kosakata overall gitu ya. Juga aku rasa cukup oke secara struktur ya dan dia punya 3 body paragraph untuk mendeskripsikan data yang ada secara detail gitu ya. Nah tapi aku memang masih belum berani memberikan range sampai bahkan ke 6,5 untuk peserta ini karena masalahnya bukan pada task achievement. Artinya biasanya kita itu masalahnya itu bukan pada struktur paragrafnya, bukan pada konten yang kita berikan, tapi lebih kepada grammatical range and accuracy atau pilihan kata atau vocabulary-nya gitu ya. Dan ini beliau termasuk yang masih perlu banyak apa ya evaluasi pada bagian grammarnya terutama kayak tadi kita sentuh sedikit bagian penggunaan artikel the, artikel an gitu kan dan kemudian bentuk kalimatnya, penggunaan tanda baca yang sangat basic misalkan nih coba teman-teman perhatikan ya. Overall ini dia koma, food or drinks gitu kan. Ini ada spasi antara over dengan koma ini bisa disalahkan sama examinernya. Karena akan dianggap sangat tidak natural pada academic writing kalau kita punya spasi gitu kan antara tanda koma dengan kosakata yang memang berada di sebelum tanda komanya. It's gonna harm your score a lot gitu kan. Karena ini bagian dari dasar ilmu academic writing yang nggak bisa kita apa ya sepelekan kira-kira gitu ya dan itu udah jadi kayak budaya di dalam academic writing bahwa harus seperti itu aturannya oke. Dan hal-hal lain kalau tadi kita perhatikan ya ini aku sempat memberikan komentar di sampingnya
kayak penggunaan preposisi yang kurang gitu kan. Kemudian jamak atau tunggalnya as in details, as in detail gitu kan. Preposisi by sama preposisi with gitu ya. Kemudian penggunaan most of dan lain-lain, even though gitu ya. Jadi biasanya sih lebih banyaknya masalahnya pada grammatical range and accuracy, bukan pada konten. Makanya Em, kalau konten aku rasa kalau di antara kita masih ada yang sedikit bingung pada saat kita mencoba mendeskripsikan datanya, perlu berlatih lagi supaya kita bisa mempersembahkan konten yang pas dan memang diharapkan oleh examiner ya. Artinya datanya bisa terangkum dengan complete. Nah, berikutnya adalah pelan-pelan coba menganalisis grammar yang sudah kita kerjakan seperti apa gitu kira-kira. Apakah masih ada kesalahan pada bagian artikelnya, pada bagian tensisnya terutama, itu kan tensis harus hati-hati banget. Kemudian pada bagian pembentukan kalimatnya, apakah masih ada kalimat atau pola kalimat yang kurang gitu kan, ada subjeknya tapi nggak ada verbnya gitu kan, dan lain-lain. Alright, ini juga masuk sedikit pada task yang kedua juga sama, tidak ada masalah pada konten, ide yang diberikan bagus gitu kan, maksudnya masih masuk akal sesuai dengan topik yang dibicarakan. Dia juga bisa mengembangkan opininya dengan memberikan contoh real gitu kan, contoh-contoh ada menyebutkan mereknya langsung, menyebutkan negara itu kan United States dan lain-lain, tapi lebih kepada kayak grammatical range and accuracy-nya aja, kayak salah tulis kemudian harusnya pakai S dia nggak pakai S gitu kan, dan lain-lain yang akhirnya membuat skornya belum sampai ke range 7 gitu. Oke, alright then. Itu sih teman-teman gambaran secara umumnya ya. Mudah-mudahan nanti akan jadi gambaran atau perbaikan bagi kita semua, terutama bukan hanya di bagian task achievement, tapi juga di bagian bab-bab begini. Untuk grammatical range and accuracy akan kita bahas besok. Oke, alright then. I think not so probably teman-teman untuk beberapa hal yang kita bicarakan hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa praktis lebih banyak lagi gitu ya dengan tulisan teman-teman, dan kita akan coba review bareng-bareng seperti apa hasilnya gitu. Oke, sebelum kita akhiri apakah ada pertanyaan dulu? Nggak yet? Alright, that's good. Thank you banget buat hari ini teman-teman semua, dan aku mau mohon maaf ya tadi sepertinya berasa tidak maksimal ketika di kelas karena tadi di awal ini mungkin Kak Harisma, Kak Natasha. Dan di sini ada yang rumahnya di Jogja nggak? Tadi kita It's sempat okay, gempa, Kak. kita sempat gempa sedikit ya. Tadi panik sampai harus keluar room. Tapi I'm kayaknya sampai ke really arah sorry. Jawa Timur deket Solo, Oh Ngawi, really? Madiun, ya itu. Oh good. Ngawi Madiun itu kerasa. That was terrible. Tadi memang agak kuat sih. Nggak tahu nih berapa ya, berapa ininya. Tapi dimanapun teman-teman berada, stay safe gitu ya. Mudah-mudahan semuanya lancar-lancar dan tidak ada apa-apa ya. Banyak berdoa dan semoga dimudahkan semuanya dan kita semua dilindungi lah gitu kan dari bahaya apapun yang akan terjadi ke depannya nanti. Dan ya, I'll catch you up tomorrow. Thank you so much everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day. Thank you. Bye for now. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, wabarakatuh. Thank you so Kak. Thank you, much. Kak. Assalamualaikum. Thank you. Bye bye.